P4 Pernikahan Yusuf dan Kianita. SIM, surat izin merantau untuk kuliah sudah didapat. Prosedur dari universitas juga sudah dikirim. Diperkirakan 2 bulan lagi Syafira akan memulai aktivitasnya di kota pelajar, julukan dari kota Yogyakarta, karena Yogyakarta terkenal dengan fakultas terbanyak dan terbaik di Indonesia. Pantas saja Syafira sangat mengidam-idamkan kuliah di sana. Asteris Syafira apa autor ya? Soalnya autor gak jebol beasiswa, biarlah autor berikan kesempatan ini untuk Syafira. Ramadan sudah diambang mata. Sebelum Ramadan resepsi pernikahan Kianita dan Yusuf sudah digelar, seperti yang mereka rencanakan. Mendapat izin sungguh membuatnya tak ambil pusing dengan keberadaan Yusuf. Malah Syafira ikut membantu. Hanya saja jika harus berbincang seperti dulu, Syafira masih enggan. Perasaan itu tak mungkin bisa hilang begitu saja kan. Belajar mengambil hikmah. Mungkin itu kata-kata yang lebih tepatnya. Kemungkinan jika Syafira masih berharap pada Yusuf, dia tidak akan berjuang sekeras ini untuk beasiswanya. Jika bukan karena beasiswa, belum tentu izin akan Syafira kantongi. Ayah juga sudah memiliki pilihan tempat kos untuk Syafira. Tinggal mengecek saat sudah di Yogyakarta nanti. Syah, bantu bunda belanja ya, ujar bunda yang baru selesai menyusun piring yang baru dicuci selesai sarapan. Jam berapa bun? Pagi ini. Biar gak panas. Kita naik motor aja. Soalnya mobil dipakai ayah. Banyak gak belanjaan? Nanti kayak yang sudah-sudah. Sampai kita mau jatuh karena banyaknya belanjaan. Bunda udah bilang ke ayah. Nanti kalau sudah siap ayah yang jemput. Naik angkot aja kalau gitu bun. Yakin gadis bunda mau naik angkot? Tanya bunda heran. Yakinlah. Jawabnya sambil tersenyum dan memainkan matanya. Gak takut bau rokok. Kali ini bunda yang memainkan matanya. Karena bunda sangat paham. Syafira sangat membenci rokok. Pakai masker. Ya udah Syah mau ganti baju. Berlalu menuju kamarnya. Berjalan menuju jalan lintas. Kebetulan rumah Syafira ada di dalam gang. Tidak terlalu jauh dari jalan lintas. Sekitar 5 menit lah jika jalan kaki. Setelah sampai di jalan lintas mereka menyetop angkot sesuai kode tujuan. Sebenarnya ada bus Transmart. Tapi masih harus berjalan kaki lagi beberapa menit untuk menuju pemberhentiannya. Syafira dan bunda sudah berada di salah satu pusat perbelanjaan. Syafira mengekori kemana bunda melangkah. Bun Syah tunggu di depan ya. Haus mau cari minum. Ya udah. Sebentar lagi bunda selesai. Belanjaan ini biar Syah bawa sekalian. Ujarnya sembari berlalu meninggalkan bunda. Duduk di salah satu stand coffee shop yang ada di depan gedung. Dengan belanjaan yang lumayan banyak. Gini amat ini belanjaan. Bunda kayak gak ada capeknya. Berutunya. Nanti kalau aku nikah. Males ah pesta. Sederhana aja. Gak ribet, gerutu lagi. Siapa yang nikah Syah? Tegus seorang pria. Kak Adit. Minum kak. Tawarnya. Pak, cappuccino-nya 1 ya. Pesan Aditya. Syah mau nikah. Bukannya mau kuliah. Hehi. Bukan Syah. Tapi kakak Syah. Syah nanti kalau udah sukses. Hehehe. Oh, kirain. Sendirian. Sama bunda. Masih di dalam. Gak tahu tuh kok banyak banget yang dibeli. Kapan caranya, mas? Ini cappuccino-nya, ujar pemilik stand. Makasih mas. Pekan depan. Jawabnya sambil menyeruput koko original bobanya. Kak Adit ngapain di sini? Belanja. Belum sempat Aditya menjawab. Syafira ada yang memanggil. Syah, bunda. Udah bun. Udah. Ayah juga sedang dalam perjalanan ke sini. Jawab bunda, siapa ini Syah? Tanya bunda yang melihat sang putri nampak akrab. Aditya pun menyalami bunda. Tapi bunda membalas dengan menangkup tangan di dada. Membuat Aditya tersenyum kecut. Bunda dan anaknya berbeda jauh ya. Saya Aditya bu. Kakak kelas Syah di SMA. Saya bundanya Syafira. Udah lama kenal sama Syafira. Tanya bunda lembut tapi penuh selidik. Baru kemarin bu. Pas Syah lagi ujian beasiswa. Kebetulan ujiannya di fakultas tempat saya kuliah.
Oh gitu. Jadi janjian nih ceritanya. Enggak Bu. Sambil menggelengkan kepalanya. Saya baru pulang dari bansos bareng mahasiswa yang lain. Kebetulan nampak Syafira. Jadi saya singgah. Bunda mangguk-mangguk. Bunda nanyak apa wawancara sih? Ujar Syafira dengan sedikit memanyunkan bibirnya. Sekalian. Hehe, jawab Bunda. Gak apa-apa kan nak Adit? Gak apa-apa Bu. Wajar namanya juga sama anak perempuan Bu. Saya juga punya adik perempuan. Jadi paham. Mereka terlibat obrolan kecil. Sambil menikmati minuman. Dan tiba-tiba terdengar notifikasi dari handphone Aditya. Oh ya, Syah. Bu. Kalau gitu Kak Adit pamit dulu ya. Anak-anak yang lain udah nunggu nih. Oh gitu. Ya nak, hati-hati. Ini ayahnya Syafira juga udah deket kok. Syafira menjawab dengan anggukan. Dan Aditya pun melajukan motornya menuju kampus. Dan tak berselang lama ayah datang. Tin. Ayah membantu bunda membawa belanjaan yang cukup banyak. Loba amat Bu belanjaan nah. Banyak sekali belanjaannya. Kalau diturutin mungkin masih kurang ya. Syafira yang menjawab sambil masuk ke dalam mobil. Insya Allah semua sesuai kebutuhan. Mereka pun segera menuju rumah. Oh ya Syah. Nak Adit itu jurusan apa? Syah gak tahu Bun. Jawab Syafira yang fokus pada handphonenya. Siapa Adit Bun? Kakak kelas Syah. Tadi jumpa pas lagi nungguin ayah. Jawab Bunda. Bukan pacar kan Syah? Tanya ayah sambil melihat Syafira dari kaca spion. Gak sempat mikirin pacar. Masih dengan menatap handphone. Lagian Kak Adit tuh mahasiswa berprestasi. Pasti juga gak peduli sama namanya pacaran. Dia dulu juga lulus beasiswa di alma mater Kuning. Tapi ada hal yang membuatnya untuk ambil yang di Unri, ujar Syafira. Kali ini dengan melihat sang ayah dari spion. Wah jadi berprestasi juga ya Syah, ujar Bunda. Begitulah kira-kira. Jawabnya dan begitu pula dengan Syafira jika dibahas mengenai laki-laki. Jika dulu bahagia setiap membahas Yusuf, sekarang setiap membahas kaum lelaki, ada rasa yang dihindari. Mobil melaju. Karena cukup macet, membuat mereka lambat sampai di rumah. Dan saat sampai di rumah, ada Yusuf dan Kianita yang sedang berbincang di teras. Syafira langsung berlalu. Jika dahulu setiap nampak Yusuf dia akan langsung ikut nimbrung. Berbeda dengan sekarang. Yusuf berkali-berkali bertanya. Tapi berkali-berkali pula Syafira mengatakan dia oke sangat oke. Tapi tidak dengan sikap yang dia tunjukkan. Syah kok langsung masuk? Tanya Kianita. Lelah teh. Teteh aja ya yang bawa keperluan teteh di mobil. Syah mau sholat zuhur. Udah kelewatan. Jawabnya. Sholat zuhur. Tumben. Biasa kalau gak dikentongin dia tidak ada inisiatif untuk sholat. Tanya Yusuf. Alhamdulillah dong. Jawab Kianita. Udah yok. Bantuin bawa belanjaan. Ajak Kianita. Hari yang ditunggu Yusuf dan Kianita telah tiba. Dan hari ini adalah yang ditunggu itu. Rumah sudah didekorasi dengan indah. Nuansa ungu putih. Tamu juga sudah mulai berdatangan. Acara ijab kabul berjalan dengan lancar. Dan kini kedua mempelai telah duduk di singgasana sehari mereka. Fotografer juga tak henti mengabaikan momen romantis mereka. Syah gimana perasaanmu sekarang? Melihat itu. Tanya Fitri dengan mata mengarah ke pelaminan. Bahagialah. Bagaimanapun Teh Kianita kakakku. Masak ya aku harus berlama-lama galaunya, jawabnya. Udah ikhlas. Lebih tepatnya belajar ikhlas. Foto bareng yok. Ajak Fitri. Males. Katanya belajar ikhlas. Ayok. Ya benar bagaimanapun sang kakak dan Yusuf saling mencintai. Harus ikhlas. Berdamai dengan keadaan. Mereka saat ini sudah menjadi suami istri. Tak bisa dipungkiri akan sering melihat keromantisan mereka. Syafira pun ikut ke atas pelaminan. Tersenyum sumringah menyembuhkan masih adanya rasa perih yang tersisa. Teh. Foto bareng ya. Ajak Fitri. Hayu. Jawab Kianita. Mereka pun mengambil pose sesuai instruksi dari fotografer. Tampak kebahagiaan terpancar dari wajah mereka. Syafira berhasil menutup rasa kecewanya.
Tak ada yang tahu. Hanya Fitri sebagai yang tahu. Saat harus berpose tepat di samping Yusuf, Syafira pun berusaha menenangkan hatinya. Berdamai dengan keadaan. Berusaha bersikap biasa. Walau tetap tak bisa dipungkiri. Masih ada rasa sakit di hatinya. Bahkan mereka foto bertiga dengan Yusuf merangkul Kianita dan Syafira bersamaan. Ya Tuhan. Pengen lompat rasanya aku dari sini. Batin Syafira. Acara pun selesai sebelum maghrib. Kianita dan Yusuf pun sudah berada di kamar pengantin mereka. Tamu sudah tak tampak. Tinggal petugas kebersihan yang sedang sibuk membersihkan sisa-sisa acara. Merebahkan tubuh di ranjang itu adalah pilihan terbaik. Lelahnya seakan memuncak. Burhan hanya tubuh tapi juga hati. Tapi harus terus belajar berdamai dengan keadaan. Asteris. Sepekan sudah sejak pernikahan Kianita dan Yusuf. Bahkan mereka sudah pindah ke rumah mereka sendiri. Tinggal ayah, Bunda Desen Syafira yang berada di rumah. Sebentar lagi tinggal kita berdua bun. Kianita sudah bersama Yusuf. Syafira sebentar lagi juga merantau jauh. Ramadan tahun depan belum tentu dia bisa pulang, sambil mengarahkan pandangan ke Syafira. Kok ayah ngomongnya gitu? Kan pas liburan Syah bisa pulang. Ujarnya sambil berjalan menuju sang ayah lalu memeluknya. Baik-baik nanti ya. Ingat semua pesan ayah dan bunda. Iya. Semua pesan ayah tersimpan di memori Syah. Awas kepincut dosen ganteng. Ujar bunda yang baru dari dapur sembari membawa secangkir kopi untuk ayah. Gak papalah bun. Seperti yang Syah bilang. Ganteng. Soleh. Kaya lagi. Hehehe. Semua persyaratan sudah kamu siapkan. Sudah ayah. Ayah harus tanya itu berapa kali. Itu namanya peduli. Sambil memberi sentilan kecil di kepala Syafira. Kebiasaan deh ayah nih. Sakit nih, sambil membuang wajahnya ke arah lain dan mulut yang maju ke depan. Kapan lagi ayah bisa gini saya kamu? Sebentar lagi akan fokus sama kuliah. Ayah sayang ya sama Syah. Kok kayak gak ikhlas? Menoleh ke arah ayah. Gak sayang. Ngapain disayang? Satu sentilan mendarat lagi. Ayah, ya abis kamu pertanyaan aneh. Kasih sayang orang tua itu kan akan pernah bisa diutarakan sayang, ujar bunda. Doain Syah bisa sukses dan memenuhi amanah ayah dan bunda. Selalu sayang. Kini mereka berpelukan bertiga. Sesuai jadwal hari ini Syafira ke sekolah untuk menandatangani berkas dan sidik jari, dan juga mengambil syarat-syarat yang baru dia dapatkan. Baik-baik ya. Buat kami bangga, ucap Pak Bagas selaku Kepsek. Insya Allah Pak, banyak doa dan dukungan. Termasuk teman-temannya yang juga sedang sidik jari. Syah aku bakalan kangen. Celoteh Fitri. Syah perpisahan traktir lah. Minimal makan bakso tempat Bu Atun. Minumannya jus jeruk. Terus sama gorengan juga. Hahaha, celoteh Gio. Boleh. Kapan? Sekarang. Jawab teman-temannya kompak. Syafira menghubungi bunda jika pulang telat. Karena harus mentraktir teman-teman sekelas. Dan setelah mendapat persetujuan mereka langsung berlari menuju kantin di bawah sekolah. Memesan menu. Bebas pokoknya. Bu Atun. Syafira yang bayar. Iya Bu. Nanti kalau dia kabur datangi aja rumahnya. Hahaha. Ada saja celoteh teman-temannya itu. Suasana kantin pun riuh. Entahlah celoteh apa saja yang mereka bahas. Tak usah heranlah dengan tingkat putih abu-abu. Kalau di kantin gak ribut itu. Bagaikan bakso tanpa sambel. Gak maknyos rasanya. Selesai mentraktir teman-temannya. Syafira bergegas pulang. Waktu sudah menunjukkan hampir mendekati asyar. Mengucapkan salam. Dan bergegas membersihkan diri. Dan segera sholat asyar. Bunda bahagia melihat perubahan Syafira. Mungkin sikap kerasnya belum bisa dirubah. Tapi bagi bunda melihatnya sholat tanpa harus menggedor pintu. Itu sudah membuat bunda jauh lebih tenang.